Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Hasna dari kelas 11 MIPA 2 akan membawakan biografi tentang Raden Ahmad Soebardjo, Djodi Soerdjo, tokoh berpengaruh dalam masa kemerdekaan Indonesia. Latar belakang keluarga. Ahmad Soebardjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Beliau merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu Siti Khadijah, Siti Alimah, Abdurrahman, dan Ahmad Soebardjo. Ayahnya merupakan keturunan bangsawan Aceh dari Pidi bernama Muhammad Yusuf, sedangkan ibunya adalah anak camat di Teluk Agung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis dan berasal dari Jawa Tengah bernama Wardina. Sewaktu kecil, Ahmad Soebardjo diberi nama Teku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, atas usulan Raden Mas Said, yaitu rekan ayahnya, agar namanya digantikan dengan nama Jawa, yaitu Soebardjo. Kakeknya dari pihak ibu kemudian menambahkan kata Ahmad di depan nama Soebardjo. Sedangkan Djodi Soerdjo ditambahkan sendiri ketika ia sudah dewasa saat ditahan di Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi atau kelompok Persatuan Perjuangan terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir II. Ketua ayahnya ialah sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang berbunyi "Saja pamrih rame inggawe", yang bermakna seseorang boleh memiliki ambisi, tetapi jangan mengejar kemasyhuran, jalankan kewajiban dan tugas, serta jangan pedulikan kata orang tentang hasil kerja. Latar belakang pendidikan. Ahmad Soebardjo bersekolah di Sekolah Rendah Eropa 3 di daerah Kramat, lalu pindah ke Sekolah Rendah Eropa Pertama B di dekat daerah Pasar Baru. Setelah lulus dari ILSB, beliau masuk ke Sekolah Pangeran Hendrik, lalu mengundurkan diri dan pindah ke Sekolah Raja Willem di Salemba. Setelah lulus dari Sekolah Raja Willem III pada 1917, beliau melanjutkan pendidikannya ke Belanda pada tahun 1919 di Universitas Leiden. Pada tahun 1922, ia mendapatkan gelar sarjana muda hukum dan mendapat gelar penuh pada 1933 dengan gelar Mister Inderlichten atau sarjana hukum. Selama menjadi mahasiswa, beliau aktif dalam beberapa organisasi seperti Jong Java, Perhimpunan Indonesia, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, serta PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Ahmad Soebardjo pernah mengikuti Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah. Tempat pelaksanaan forum yaitu di Brussel, Belgia. Soebardjo hadir dalam forum ini sebagai perwakilan mahasiswa Indonesia bersama Muhammad Hatta, Semaun, Gatot Taruna Miharjo, dan juga Muhammad Nazir Datuk Pamuncak. Mereka berkesempatan angkat bicara mengenai pentingnya upaya yang harus dilakukan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Beliau juga pernah mengikuti peringatan ulang tahun 10 Uni Soviet pada tahun 1917. Ahmad Soebardjo hadir untuk mewakili Perhimpunan Indonesia, mengunjungi Moskow dan Leningrad untuk menambah pengetahuan politik dan menyebar perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penindasan Belanda. Riwayat perjuangan. Ahmad Soebardjo bergabung dalam BPUPKI untuk menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia Merdeka, lalu diikutsertakan dalam Panitia 9 dan PPKI. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, ia melakukan perundingan dengan golongan pemuda dan meyakinkan pemuda agar Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta. Ia pun berhasil meyakinkan pemuda agar tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan, dan ia pun setuju untuk melakukan proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, lalu menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, mengusulkan kediaman Laksamana Maeda untuk dapat menyusun naskah proklamasi dan menyumbangkan kalimat dalam naskah proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Peran setelah kemerdekaan. Ahmad Soebardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai Kabinet Presidensial pada tanggal 18 Agustus sampai 14 November 1945 dan menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama pada tahun 1951 sampai 1952. Ia pun menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss pada tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, ia menjadi profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesastraan Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo wafat pada 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Beliau dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Sifat teladan yang dapat diteladani
dari sosok Ahmad Subardjo adalah rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Beliau rela berkorban demi tanah air dan memiliki semangat juang yang tinggi. Pemerintah mengangkat Ahmad Subardjo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2000.